بسم الله الرحمن الرحيم ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan hadis bab al-amru atau babul amri biqitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab perintah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis Abi Bakar dan Umar. Abu Hurairah berkata, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakr wa kafara man kafara min al-Arab. Faqala Umar, kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqih. Abu Bakrin wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa az-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Qala Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakrin fa araftu annahu al-haqq. Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, dan di masa kafirlah orang-orang yang kafir dari Arab, maka Umar berkata, bagaimana engkau hendak memerangi manusia sementara Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkannya, maka sungguh ia telah terlindung dariku harta dan jiwanya kecuali dengan hak, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku akan perangi yang membedakan antara salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat itu hak harta. Demi Allah, mereka mencegah dariku anaqan, itu anak kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW, maka aku akan perangi karena tidak mau memberinya. Berkata Umar, demi Allah, ya ternyata ia adalah ya kebenaran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati Abu Bakar, dan aku pun mengetahui bahwa beliau di atas kebenaran. Ya, anak di sini yaitu al-unsa minal anak itu sebagian ulama mengatakan kambing betina, sebagian mengatakan dia anaknya kambing, dan sebagian lagi mengatakan ya anak itu maknanya adalah Allahu a'lam.
Islam kita akan syarah sedikit demi sedikit hadis ini ya. Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah. Di masa Abu Bakar ya, ada orang-orang yang kafir murtad kembali ya. Di mana orang-orang yang kafir ini ada dua macam ya. Yang pertama yaitu yang kembali kepada agama nenek moyangnya. Yang kedua yaitu yang mengikuti nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Demikian pula Al-Aswad al-Insi. Demikian pula Sajah. Ini nabi-nabi palsu ya, yang mengaku dirinya nabi. Ini ya, dua kelompok ini murtad yang diperangi oleh Abu Bakar. Dan ada lagi dua kelompok lain yang diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama, mereka yang tidak mau, yang mengingkari kewajiban zakat. Yang mereka ya mengingkari kewajiban apa? Zakat. Yang kedua, mereka yang meyakini bahwa ya zakat itu wajib, tapi mereka meyakini bahwa zakat itu hanya khusus untuk Rasulullah saja, tidak untuk Abu Bakar. Maka ini semua diperangi oleh Umar. Nah, Umar setuju memerangi mereka yang kembali murtad kepada agama nenek moyangnya. Demikian pula setuju Umar untuk memerangi orang-orang yang mengikuti nabi palsu itu. Iya. Demikian pula Umar setuju memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat. Yang tidak disetujui oleh Umar ini yang terakhir, di mana mereka punya keyakinan bahwa zakat itu wajib. Tapi masalahnya mereka punya keyakinan bahwa zakat itu khusus untuk Rasulullah saja, tidak untuk yang lain. Sehingga mereka tidak mau memberinya kepada Abu Bakar. Nah, Umar merasa heran, kok Abu Bakar memerangi orang yang jenis ini. Alasan Umar apa, Pak? Karena hadis disebutkan dalam hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Seharusnya atas dasar hadis ini Abu Bakar nggak boleh dong memerangi mereka. Tapi ya, ternyata Abu Bakar akhul Islam memiliki pemahaman yang lebih dari Umar. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Artinya, kata Abu Bakar, bukankah disebutkan dalam hadis tersebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan terpelihara dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya. Iya. Maka Abu Bakar memahami orang yang tidak sholat berarti dia sudah membatalkan hak Islam. Maka yang seperti ini harus diperangi. Lalu apa bedanya dengan zakat? Bukankah zakat pun juga hak harta? Iya. Namun akhwat Islam, belum sampai kepada Abu Bakar dan Umar lafaz lain. Sebetulnya ada lafaz lain. Bawakan di hadis yang nomor 14. Demikian pula hadis 15. Dimana di hadis yang nomor 15 yaitu hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam
'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Nah, lafaz ini yang gak sampai kepada Abu Bakar dan Umar, dan diketahui oleh Abdullah bin Umar. Kalaulah lafaz ini sampai kepada Abu Bakar dan Umar, tidak akan terjadi dialog ini, Pak. Karena hadis lafaz Ibnu Umar ini sudah sangat jelas sekali. Iya, orang yang tidak mau bayar zakat harus diperangi. Cuma masalahnya yang sampai kepada Umar, demikian pula Abu Bakar, hanya sampai mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga itu yang problem Umar. Rasulullah hanya mengatakan sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah, cuma tidak bayar zakat saja. Kok kenapa harus diperangi? Maka Abu Bakar, aku akan perang, bedakan antara salat dan zakat. Karena zakat itu hak harta, yaitu berhujah dengan lafaz illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Iya. Maka ya, tampaklah kepada Umar kebenaran pemahaman Abu Bakar, dan bahwasanya yang dipahami Abu Bakar itu yang benar dan yang sahih. Baik, akhir dari hadis ini kita ambil faidah. Sebelumnya ya, kita akan sedikit membahas kata-kata aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi. Ya, siapa sih yang dimaksud dengan manusia di sini, Pak? Karena hadis ini kalau dipahami secara serampangan, seakan-akan Islam itu agama perang. Karena Rasulullah SAW mengatakan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Wah, serem banget ini. Seakan-akan Islam itu agama perang. Nah, yang dimaksud dengan manusia, an-nas di sini, alif lamnya bukan alif lam lil istighraq. Ya. An-nas ini alif lamnya lil dzikri. Itu manusia saja, tidak semua manusia. Maksud dengan manusia itu kafir apa? Harbi. Kafir itu ada orang kafir yang harbi dan ada orang kafir yang non harbi. Siapa orang kafir harbi itu? Orang kafir memerangi Islam. Orang kafir yang mengusir kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Makanya namanya kafir harbi. Ada lagi kafir non harbi, yaitu kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah, orang kafir yang non harbi yang diboleh diperangi ini ada 3 macam. Macam yang pertama yaitu kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam bayar jizyah. Jizyah apa sih jizyah itu, Pak? Yang kedua, orang kafir mu'ahad. Siapa itu? Yaitu orang kafir kaum muslimin untuk tidak saling memerangi, yang disebut dengan gencatan senjata. Yang ketiga yaitu orang kafir dia yaitu orang kafir yang diberikan perlindungan oleh pemerintah Islam atau oleh seorang muslim. Maka kalau pemerintah melindungi mereka, maka mereka itu status
kafir musta'man. Kafir apa? Musta'man. Nah, 3 jenis ini nggak boleh diperangi. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahad yarah ra'ih. Siapa yang membunuh perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Jadi siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Itu tadi. Yang dimaksud dengan manusia di sini yang tertentu saja, yaitu orang-orang kafir harbi. Iya. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, dalilun ala anna man qala la ilaha illallah hukima lahu bi Islam. Dalil bahwa orang yang mengucapkan syahadat maka ia dihukumi seorang muslim. Maka ia dihukumi sebagai seorang muslim. Siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia juga melaksanakan sholat, maka kita katakan dia muslim. Boleh nggak kita katakan mukmin, Pak? Beda antara muslim dan mukmin. Ya. Karena mukmin itu lebih dari muslim. Karena mukmin itu ya amalan-amalan yang ada di dalam hati melebihi daripada sebatas Islam. Kalau Islam kan identik dengan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, tampak. Makanya orang yang memperlihatkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, puasa, kita katakan dia muslim. Masalah batinnya tidak beriman itu antara dia dengan Allah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan dan iman. Allah mengatakan dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, "Qul a'rabu amanna qul wala aslamna." Kata orang Arab, ya, kami beriman, kami mukmin. Allah berfirman, katakan kalian belum beriman tapi kalian Islam. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dan tidak mau bayar zakat maka diperangi oleh pemerintah Islam. Ya, orang yang nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat maka diperangi oleh pemerintah Islam. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i bahwa orang yang tidak sholat hukumnya dibunuh. Namun apakah ya kalau dia disuruh untuk taubat dulu, kamu taubat, kalau kamu nggak mau sholat kamu dibunuh, ternyata dia lebih memilih dibunuh daripada harus sholat, maka pendapat yang sahih dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa orang ini matinya kafir. Nah, kenapa? Karena dia lebih memilih dibunuh daripada apa? Sholat. Nggak mungkin orang Islam seperti itu, ya. Iya. Hadis ini faedah, akhi. Yang ketiga, dalilun ala muraja'at wa munadharatil akabir. Di sini menunjukkan para sahabat dahulu dan para ulama besar, para sahabat ya melakukan munadharah, saling berdebat. Lihat Abu Bakar dan Umar di sini
ya, berdebat memahami sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Umar tidak setuju dengan perbuatan Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah, sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Gimana ini orang seperti ini ya Abu Bakar? Tapi Abu Bakar punya pemahaman yang lain. Nah, inilah ya. Jadi yang namanya berdebat kalau selama itu ilmiah, Pak, dialog yang sifatnya ilmiah itu boleh-boleh saja, Pak. Iya. Tapi Umar bukan di depan orang-orang, Pak. Iya. Dialognya Abu Bakar dan Umar itu di majelis ya, yang isinya para ulama. Iya. Maka dari itu yang dilakukan oleh banyak di zaman sekarang dialog terbuka, akhi, ini kurang baik. Memang boleh, kata para ulama, dialog terbuka kalau memang keadaannya terpaksa. Iya. Tujuannya untuk membela yang hak. Tapi biasanya Pak, kalau dialog terbuka itu orang untuk merujuk kepada kebenaran tuh malu. Masa saya kalah? Yang namanya dialog terbuka hadir orang-orang awam. Orang awam tuh bisa yang menang diteprokin, yang kalah disorakin. Iya. Sama sekali kurang manfaat. Bahkan terkadang dialog terbuka itu hanya menebar syubhat. Hanya yang lebih dialog itu udah 4 mata saja. Dan memang tujuannya untuk mencari apa? Kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Maka kalau kita sama orang, Pak, kita sampaikan hujah-hujah tetap aja ngeyel. Dan ya, dialognya bukan mencari kebenaran, tapi hanya sebatas mencari apa? Kemenangan. Udah tinggalin aja. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdialog dengan orang. Imam Syafi'i hujah-hujah. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahlu. Kalah sama kebodohan. Insyaallah. Enggak, Imam Syafi'i pun kemudian langsung nggak mau lagi meladeninya. Karena nggak ada manfaatnya. Buat apa kita dialog sama orang seperti itu? Dibawakan hujah nggak paham, yang ada adalah ngeyel, yang ada adalah hanya sebatas mengandalkan pendapat-pendapat, ya, akhirnya habis waktu, hati kita jadi kesal juga, yang ada berantem dan yang lainnya. Ya. Hadis ini kita ambil faidah yang keberapa? Di sini menunjukkan ikhtilaful afham fi fahmin nusus. Perbedaan pemahaman dalam memahami nas di kalangan para ulama itu ya lumrah dan pasti terjadi. Makanya tidak heran Pak terjadi para ulama dalam masalah-masalah fikih karena mereka berbeda-beda dalam memahami. Contoh saja ya, hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i memandang hadis ini umum. Karena Nabi mengatakan tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ini hadis umum bentuknya. Berlaku untuk imam maupun makmum. Dan berlaku untuk sholat sir maupun jahar. Sehingga menurut Imam Syafi'i makmum wajib baca Al-Fatihah walaupun sholat jahriyah. Hujahnya tadi hadis. Imam Ahmad beda lagi pendapatnya.
Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau sholat yang jahar, diem, mendengarkan dan diam, boleh baca. Iya. Hujahnya Imam Ahmad berdalil dengan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Berarti ini untuk jahar. Imam Ahmad mengatakan seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini pun tentang masalah bacaan makmum di belakang imam. Ya. Adapun hadis tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Menurut Imam Ahmad, ini umum yang dikhususkan oleh ayat. Umum yang dikhususkan apa? Oleh ayat. Berarti dikecualikan padanya sholat jahriyah. Karena Allah mengatakan apabila dibacakan Quran, sedangkan dibacakan itu pasti keras. Berarti untuk sholat jahriyah diam. Iya. Sedangkan berbeda memahami ayat. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, dengarkan dan diam. Ayat ini umum, dikecualikan padanya Al-Fatihah. Pemahaman para ulama berbeda. Maka dalam masalah seperti ini, masing-masing berhujjah dengan hujjah, dan pemahaman juga tidak bertentangan dengan kaidah syariat. Kita mengamalkan wajib saja, selesai. Pendapat saya enggak. Iya. Imam Syafi'i tidak memaksakan pendapatnya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pun tidak memaksakan pendapatnya kepada siapa? Ya Imam Syafi'i. Memaksa pendapat dalam masalah yang seperti ini. Ya. Lalu kemudian menganggap orang yang tidak setuju dengan pendapatnya, wah ini sesat, ahli bid'ah dan yang lainnya. Ini yang bahaya. Ini yang bisa menjadi sumber perpecahan. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, si'atu ilmi Abi Bakrin As-Siddiq, itu keluasan ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana tampak Abu Bakar di sini ya lebih paham dari Umar dalam memahami hadis tersebut. Walaupun ini ya bukan berarti bahwasanya setiap pendapat Abu Bakar pasti benar, belum tentu juga, Pak. Pernah Umar berbeda paham dengan Abu Bakar soal masalah membukukan Al-Quran. Umar berkata kepada Abu Bakar, Umar, para Al-Quran banyak yang Al-Quran akan hilang, ya Abu Bakar. Kan membuka Al-Quran. Tadinya Abu Bakar nggak setuju. Nggak ada di zaman Rasul sama-sama. Ini tidak termasuk. Ini untuk apa? Hilang. Ternyata tampaklah kebenaran ucapan Umar. Memang Abu Bakar dan Umar ini ilmunya luar biasa. Iya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ya agar kita rujuk kepada dua orang ini setelah beliau meninggal. Kata Rasulullah, iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti oleh kalian dua orang ini nanti setelahku.
Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Karena mereka diberikan oleh Allah keluasan ilmu yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah bermimpi tentang Umar. Kata Rasulullah SAW apa dalam riwayat Bukhari, aku bermimpi saat minum susu, sampai aku merasakan kenyang minum susu, itu sampai maaf Umar. Kemudian aku memberikan sisanya kepada Umar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa takwil mimpi itu ya Rasulullah? Karena kata Rasulullah, al-ilm itu ilmu. Hanya tidak ada kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada 15 ayat turun dan Umar. Ya, ada yang turun Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim sebagai sholat? Makam bagaimana kalau kita, ternyata usulan Umar langsung disetujui oleh Allah. Bayangkan, Allah berfirman, Ibrahim musalla. Ketika Rasulullah hendak mensolatkan tokoh fikih Abdullah bin Salul, Umar dengan beraninya menghadang Rasulullah, kata, bagaimana engkau? Umar, aku Allah berfirman kepadaku, amlam tas, mohonkan ampunan buat dia atau ampunan in roh. Kalau kamu mohonkan ampunan untuk mereka 70 kali pun tidak akan ampun. Kata baik. Kalau aku mohonkan ampunan lebih dari 70 kali ternyata Allah ampuni dia. Subhanallah, masih harap kepada umatnya. Yang tadi dia Allah membenarkan Allah iman wala tusalli wala, sekali-kali kamu di mereka seorang pun, dan jangan kamu. Bayangkan, kita lebih tenang dong kepada orang yang fatwa pendapat setuju. Lihat itu, Allah langsung setuju dan membenarkan pendapat ini, yang membenarkan langsung Allah. Cipta Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya setelah masih orangnya Umar, pasti Umar. Iya. Orang Syiah benci. Iya, Pak. Itu orang Syiah paling gak mau. Sampai seorang ulama hidup, setan tidak berani pas-pasan sama kamu, dan seketika kamu meninggal nggak mau. Di sini kita itu rujuk kepada kebenaran, kepada kita hujahnya. Lihat Umar tidak setuju, maka
Bakar menjelaskan hadis tersebut. Iya, maka kepada pendapat kita. Iya. Kalau sudah jelas ar-ruju'u ilal haqqi khairum minat tamadi al-batil. Rujuk kepada kebenaran itu atas kebatilan. Cuma terkadang ya tidak pada karena kan akan hanya pendapatnya karena seorang azami Allah wa iyyak. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan mana di sini Abu Bakar berkata, orang yang membedakan antara salat dan di sini Abu Bakar salat. Apa bedanya kalau salat itu hak Islam, zakat pun hak harta. Kalau orang yang meninggalkan salat di hari, maka demikian pula zakat. Iya. Ini menunjukkan akal Islam. Qiyas itu hujjah. Ya, akhi. Ya. Dan menggunakan qiyas harus Kita pahami betul-betul apa namanya batasan-batasannya. Kapan kita boleh pakai qiyas, Pak? Para ulama. Qiyas itu boleh kalau sudah tidak ada Ahmad al-qiyas kita. Qiyas itu sama dengan bangkai. Demikian boleh pakai qiyas kalau sudah makanya qiyas tidak boleh ada qiyas selama masih ada dalil. Kalau misalnya qiyasnya bertentangan dengan dalil, dalil apa qiyas? Makanya para ulama ya jumhur itu pendapat Abu nikahkan dirinya tanpa wali dan dua saksi. Jadi menurut wanita yang nikah dirinya harus ada wali tanpa dua saksi. Tanpa dua. Dalilnya Pak qiyas. Qiyas dengan apa? Akad jual beli. Kiaskan dengan kita terima apa? Karena qiyas ini bertabrakan dengan dalil. Rasulullah SAW bersabda apa? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ya bi ghairi waliha fa nikahuha batil.
wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Maka jumhur menolak pendapat Abu Hanifah. Kias ente tabrak dengan apa? Dalil. Siapapun yang membuat kias yang ternyata kiasnya bertabrakan dengan dalil, wajib dibuang kias. Kenapa? Dalil. Jadi ya, kalau antum mau belum apa-apa sudah pakai kias, salah. Belum apa sudah pakai kias. Jangan dulu pakai kias, cari dulu dalil. Kalau cari dalil dapat pakai apa? Kias. Taib. Afdal azan dulu dan kita sholat. Setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Billahi taufiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang keberapa? Yang ke-8, al-adab hina al-munadharah wa ikhtiyar ma yunasib min al-alfaz wal bu'd an alfaz at-tajrih lil mukhalif. Ketika kita berdebat, ya, saat kita berdebat, berdialog, hendaklah kita menjaga adab, ya. Di antaranya yaitu menjauhi kata-kata yang kasar. Lihat Umar, ya, ketika berdialog dengan Abu Bakar, Umar tidak berkata, Abu Bakar kamu salah. Tapi kata Umar apa? Bagaimana engkau memerangi manusia sementara Rasulullah SAW bersabda begini? Masya Allah, ya. Demikian kita ketika berdialog, yang namanya dialog itu Pak, jangan sekali-kali, ya, menggunakan kata-kata yang seakan-akan kita ini hebat sekali gitu, lalu kemudian meremehkan, ya, lawan kita. Tidak, gunakan adab. Afwan akhi, ya, seperti pernah Said namanya, saya lupa namanya, So'in, yang berkata kepada teman-temannya, siapa tadi malam yang melihat bintang yang jatuh? Lalu kemudian seseorang yang bernama Husain berkata, aku. Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Aku waktu itu tersengat kalajengking, jadi nggak bisa tidur. Kemudian, ya, beliau bertanya kepada Husain, apa yang kamu lakukan? Kata Husain, aku minta diruqyah. Kemudian beliau bertanya lagi, apa dalilmu? Kok kamu minta diruqyah? Kata dia, karena, ya, sebuah hadis Nabi bersabda, boleh meruqyah kecuali karena hukum. Apa kata beliau? Ya, Nintaha ila maqad sami. Sungguh bagus orang yang mengamalkan dalil sampai kepadanya. Tapi aku punya dalil lain yang lebih bagus dari itu. Lalu kemudian beliau pun membawakan hadis tentang Rasulullah melihat para nabi, ada yang diikuti suatu kaum, ada yang diikuti oleh, ya, satu saja, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepada beliau itu jumlah yang besar. Dalam umat Islam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan, ya, adab itu penting.
yang bisa kita petik. Ini menunjukkan ijtihadul a'immatul mazid dalam masalah-masalah kontemporer yang muncul. Maka serahkan permasalahan itu kepada para ahli ijtihad. Siapa ahli ijtihad? Ahli ijtihad itu Pak yang sudah terpenuhi padanya alat-alat ijtihad. Apa itu alat-alat ijtihad? Jadi antaranya menguasai Al-Quran dan hadis, demikian pula menguasai bahasa Arab dengan seluknya, dia menguasai usul fikih, kaidah fikih, ilmu hadis, tata cara mentarjih. Dia juga menguasai pendapat-pendapat para ulama. Nah, masalah-masalah kontemporer tidak boleh setiap orang bicara dalam masalah agama. Itu serahkan, biarkan yang berbicara itu para ahli ijtihad. Kalau kita terkadang Masya Allah, masalah-masalah kontemporer semua ngomong. Bahkan penuntut ilmu yang Arba'in Nawawi aja nggak apal-apal ikut ngomong, ikut berfatwa. La haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, fihi anna al-mujtahid la yuqallidul mujtahid ma dama min ahli al-ijtihad. Seorang ahli ijtihad tidak boleh taklid pada ahli ijtihad lain. Seorang ahli ijtihad tidak boleh taklid kepada ahli ijtihad lain. Kenapa? Karena Umar ahli ijtihad tidak, ulama bukan? Iya. Tapi Umar tidak taklid kepada Abu Bakar. Umar tidak taklid kepada siapa? Abu Bakar. Iya. Kecuali kata para ulama boleh seorang ahli ijtihad taklid kepada ahli ijtihad yang lain dalam satu keadaan, itu ketika darurat saja. Adapun kalau keadaannya tidak darurat, maka dia wajib untuk mencari dalil. Iya. Apa sih taklid itu, Pak? Taklid itu artinya mengikuti pendapat tanpa mengetahui dasarnya. Itu namanya apa? Taklid. Taklid itu hanya untuk siapa? Untuk orang awam. Orang yang awam, yang gak punya ilmu, memang kewajiban mereka taklid kepada ulama. Kenapa? Sebab kalau orang awam disuruh memahami sendiri bahaya. Kalau orang awam disuruh memahami sendiri dalil, bisa-bisa hancur nih agama. Maka kewajiban awam seperti firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Faedah selanjutnya kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa fil qissah dalilun ala anna sunnah qad takhfa ala ba'di akhiris sahabah wa yattali 'alaiha ahaduhum wa lihadza lam yultafat ila al-ara' walau qawiyat ma'a wujudi sunnatin tukhalifuha wala yuqal kaifa khafiya dha ala fulan. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kisah ini merupakan dalil. Terkadang ada hadis yang tidak sampai dan tidak diketahui oleh sahabat-sahabat besar dan diketahui oleh sahabat yang lain. Abu Bakar dan Umar kan sahabat besar, Pak, ulama besarnya. Tapi ternyata tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar lafaz yang sudah kita sebutkan. Dan ternyata diketahui Abdullah bin Umar. Iya.
Oleh karena itu kata beliau, tidak boleh kita berpegang kepada pendapat selama masih ada dalil. Pun pendapat itu sepertinya kuat secara akal, tapi kalau bertabrakan dengan dalil tetap tidak boleh diambil. Maksudnya ada dalil. Ya, sebuah contoh saja misalnya Pak. Sebagian pendapat ulama Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang masuk masjid dalam keadaan imam sedang khutbah Jumat, maka dia harus langsung duduk dan tidak boleh sholat masjid. Alasannya apa? Alasannya karena mendengar khutbah Jumat itu wajib. Sedangkan sholat sunnah itu hukumnya apa? Sholat tahiyat masjid hukumnya apa? Sunnah. Secara kaidah kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Memang ini kalau kita lihat secara kaidah dan pendapat kuat Pak, tapi masalahnya bertabrakan dengan dalil. Dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat masuk masjid langsung duduk. Sahabat ini namanya Sulaik al-Ghatafan. Dan Rasulullah sedang khutbah Jumat. Lalu Nabi bersabda kepada Sulaik, "As-shallaita, kamu sudah sholat belum?" "Belum hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Qum farka ya wa tajawaz fihima." Berdirilah kamu, sholat 2 rakaat dan ringankan sholat. Ternyata Nabi tetap menyuruh dia untuk sholat tahiyat masjid. Maka kalau sudah ada dalil, mana yang kita dahulukan Pak? Dalil dong. Walaupun pendapat yang mengatakan ini seperti memang kalau secara kaidah betul kuat sahih. Ya, tapi masalahnya pendapat ini bertabrakan dengan apa? Dalil. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, walihadza la yultafat il ara. Makanya tidak boleh ya mengambil pendapat ma'awujudi sunnatin tukhalifuha. Tidak boleh mengambil pendapat selama masih ada dalil yang bertabrakan dengannya, walaupun kelihatannya pendapat itu kuat. Ya. Wala yuqal kaifa khafiya ala fulan, dan tidak boleh berkata mana mungkin ulama sebesar dia tersembunyi kepadanya. Saya katakan sangat mungkin. Kenapa? Abu Bakar Umar aja tersembunyi padanya ilmu, apalagi ulama-ulama yang dibawa Abu Bakar dan Umar. Wallahu alam, demikian tanya jawab. Nah, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Apa yang dilakukan salat berjamaah yang bacaannya jahar? Maka baca Al-Fatihah di rakaat 1 dan 2 atau cukup dengarkan? Kan sudah saya bahas tadi khilaf. Mungkin maksud antum mana yang paling kuat kali ya? Menurut saya ya, karena antum bertanya kepada saya, ya saya merojihkan pendapat Imam Ahmad. Apabila sholatnya jahar, maka cukup diam dan mendengar. Adapun kalau sholatnya sir, maka pada waktu itu wajib baca Al-Fatihah. Apakah sah orang yang bisu sholat tanpa Fatihah karena dia bisu? Lucu berkata. Pak, hukum-hukum syariat itu berlaku untuk mereka yang mampu melakukannya, Pak. Terus antum mau mewajibkan baca Al-Fatihah sama orang bisu gimana? Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Kalau antum bertanya kepada saya, kalau ada orang yang baca Al-Fatihah tapi tidak diucapkan dan dia tidak bisu, ini pertanyaan bagi saya
sangat masuk di akal, bagus. Tapi ini masalahnya dia bisu, dan antum tahu dia bisu, nggak bisa ngomong. Maka yang jelas seperti ini jelas sah. Kenapa? Karena nggak mampu mengucapkan masalah. Pahami baik-baik saudaraku sekalian, ya. Kalau misalnya antum bilang sholat orang yang bisu tidak sah, ya Allah kasihan amat. Semua orang bisu dari siapa? Allah memberikan. Nah ini. Nah, adapun kalau misalnya antum bertanya gimana kalau ada orang membaca Al-Fatihahnya di hati, tidak diucapkan di lisan, ya bisa. Karena semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah itu harus diucapkan oleh lisan. Jika di kampung-kampung masyarakat kepada orang yang dia tidak disebut alim, bagaimana itu tanggung dosa kalau ternyata masyarakat sudah melaksanakan kewajiban untuk bertanya kepada seorang alim, dan ternyata adanya alim ulama yang kayak gini, yang ternyata sementara si masyarakat percayanya kepada dia bahwa dia seorang alim. Maka si masyarakat sudah melakukan perintah Allah, fas'al la dzikri. Jika kamu tidak tahu, kalau ternyata si alim ini fatwanya ngaco, maka si alim ini yang dosa mereka nanti pada hari kiamat. Masyarakat ini tidak berdosa kecuali kalau datang kepada dalil hujah yang lebih kuat, lalu mereka dalil hanya sebatas ikutin taklid si alim. Makanya kata para ulama, taklid menjadi haram kapan? Ketika telah datang kepada kita dalil lain yang lebih kuat, pendapat lain yang lebih kuat hujah-hujahnya. Kemudian kita tinggalkan dalil hanya karena ngikutin pendapat saja. Makanya seperti ini berubah jadi haram. Nah, kalau belum sampai dia hujah, selama dia mengikuti alim tersebut, maka dia tidak berdosa karena dia sudah melaksanakan tugas sebagai seorang awam. Ya. Apakah makmum masbuk mendapatkan imam sedang ruku dapat 1 rakaat? Naam, ini pendapat jumhur. Hadis Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah SAW sedang sholat dan ruku, datanglah Abu Bakrah, Pak. Melihat Rasulullah sedang ruku, Abu Bakrah langsung lari, Pak. Kemudian ruku, sebelum masuk shaf berjalan sambil ruku. Cukup. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai sholat bersabda, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat, jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu. Tapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah 1 rakaat. Nabi mencukupkan. Sehingga kata jumhur, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dapat ruku sudah dianggap dapat 1 rakaat. Iya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud berjalan dengan seorang tabi'in, saya lupa namanya, kalau tidak salah Tariq bin Bashir atau Bashir bin Tariq, lupa namanya ya. Ketika sampai di pertengahan masjid, imam ruku, Ibnu Mas'ud pun segera ruku dan sambil ruku berjalan masuk ke dalam shaf.
Kemudian salam, Abdullah bin Mas'ud pun salam, assalamualaikum. Kemudian temannya ini bangkit buat menambah 1 rakaat. Ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, apa? Ijlis, faqad adrakta, kamu sudah dapat 1 rakaat. Iya. Ini pendapat muhaqqiqin, dan ini pendapat yang kuat insyaallah secara dalil. Ya, bahwa orang yang dapat ruku imam maka dapat 1 rakaat. Bagaimana sikap kita orang yang melecehkan atau mengolok Islam? Bolehkah kita perang? Itu mau pakai apa? Antum datang ke dia bawa golok. Untuk mana? Ya. Memang orang yang mengolok-olok Islam itu, ya, ini dia sudah menyakiti Rasul. Tapi masalah perangi ini siapa kita? Apa kemampuan kita? Kalau misalnya setiap ada orang prolog serang, iya, akhirnya terjadi di mana-mana, mudorotnya jauh lebih besar. Maka yang seperti ini tentu diserahkan kepada, ya, mereka lah yang berhak untuk menangkapnya, mereka yang berhak untuk memberikan hukum yang setimpal. Adapun kita datengin golok langsung dibacok, gitu, ini bisa menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, Pak. Islam muslimin, Pak. Iya. Maka dari itu dalam hal ini juga tidak boleh sembarangan, ya, dalam melakukan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya pemerintah tidak menegakkan, ya itu salah dia, mereka. Kewajiban kita adalah membantah saja secara hujah, secara dalil, ya, menasihati orang yang memperolok itu. Mudah-mudahan mereka sadar. Demikian seperti yang sudah kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.